Pernah nggak sih kamu ngerasa udah belajar banyak di kelas, hafal teori, lulus dengan IPK tertinggi, bahkan cum laude. Tapi begitu masuk dunia kerja, bingung harus mulai dari mana. Padahal selama ini kamu udah ngerasa yang paling jago dan berilmu. Nah, ternyata masalahnya bukan di kamu loh, tapi mungkin pada sistem pendidikan kita. Kamu mau tahu jawabannya? Jangan lupa ditonton video ini sampai akhir. Halo semuanya, dalam video ini saya akan mereview dan menjelaskan tentang kurikulum OB atau Outcome Based Education. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu kurikulum OB. Secara sederhana, OB adalah pendekatan pembelajaran yang fokus pada hasil akhir atau output yang diharapkan oleh peserta didik. Jadi bukan sekedar materi apa yang diajarkan oleh dosen, tetapi juga apa yang harus dilakukan oleh peserta didik setelah pelajaran berakhir. Dalam kurikulum OB, dosen dan institusi pendidikan menyusun pembelajaran dari belakang ke depan. Mereka menetapkan dulu learning outcomes-nya, lalu menentukan konten, metode, dan evaluasi yang mendukung pencapaian hasil tersebut. Di Indonesia, penerapan kurikulum OB mulai dikenal secara luas sekitar tahun 2020. Beriringan dengan munculnya kebijakan kampus merdeka dan dorongan akreditasi internasional seperti AUNQA, LAMDEK, dan sebagainya. Banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, mulai menyusun ulang kurikulum mereka agar sesuai dengan prinsip-prinsip OB. Ini adalah bagian dari respon terhadap tuntutan global yang menginginkan lulusan yang pintar secara akademik, namun juga kompeten di dalam dunia kerja. Mengapa sih kurikulum OB ini harus diterapkan? Jawabannya simple aja teman-teman, karena dunia kerja saat ini membutuhkan lulusan yang siap pakai. Dunia industri tidak lagi cukup puas dengan ijazah dan nilai tinggi, tapi lebih menghargai skill dan kemampuan. OB juga membuat pendidikan lebih transparan dan terukur, karena capaian pembelajaran dirancang secara sistematis dan dapat dievaluasi secara jelas. Lalu, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum OB ini? Tentu saja bukan hanya dosen dan mahasiswa. Pihak-pihak seperti pimpinan perguruan tinggi, mitra industri, pengguna, lulusan, dan lembaga akreditasi juga terlibat secara aktif. Kolaborasi tersebut sangat penting agar kurikulum yang disusun benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Di sisi lain, peran guru atau dosen menjadi semakin kompleks. Mereka bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga menjadi perancang kurikulum, fasilitator, dan mentor hingga evaluator. Kurikulum OB saat ini telah diterapkan di banyak kampus Indonesia, terutama di program studi yang ingin mendapatkan akreditasi nasional unggul ataupun internasional, mulai dari pendidikan, teknik, kesehatan, hingga bisnis. Penerapannya pun melibatkan proses penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan pembuatan RPS berbasis outcome, serta penggunaan metode pembelajaran aktif seperti project-based learning, case method, dan kerja lapangan. Penilaian pun diarahkan untuk mengukur ketercapaian kompetensi, bukan sekedar hafalan. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih hubungannya kurikulum OB ini sama peran guru di era digital. Guru di era digital bukan lagi satu-satunya sumber informasi. Mereka sekarang menjadi desainer pembelajaran yang mampu memanfaatkan teknologi, menyusun kurikulum berbasis outcome, dan mendukung siswa untuk mencapai kompetensi abad 21. Guru dituntut untuk melek digital, terbiasa menggunakan platform online maupun membuat materi interaktif dan fleksibel menghadapi perubahan. Tanpa guru yang mampu beradaptasi secara digital, penerapan OB akan semakin sulit. Kurikulum OB dan era digital pada dasarnya saling mendukung. Teknologi digital mempercepat distribusi materi dan mempermudah evaluasi berbasis outcome, dan mendorong kolaborasi antar guru lintas daerah. Oleh karena itu, guru masa kini perlu terus belajar mengikuti pelatihan serta aktif dalam komunitas edukasi digital. Sebab guru yang profesional dan digital ready adalah pilar utama dalam keberhasilan kurikulum OB.
Jadi, kurikulum OB adalah langkah penting dalam reformasi pendidikan Indonesia. Pendekatan ini menempatkan hasil belajar sebagai fokus utama dan menuntut seluruh elemen pendidikan, terutama guru, untuk terus berkembang dan berubah. Di tengah era digital, guru ditantang tidak hanya untuk mengajar, tapi juga mengarahkan, memfasilitasi, dan menilai dengan pendekatan yang lebih fleksibel, modern, dan berbasis kebutuhan nyata. Mari kita semua menjadi bagian dari perubahan positif ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.